Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari keluarga pada zaman fitnah. Ada dua titik objek yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu adalah keluarga, yang kedua adalah fitnah. Sekarang mari kita bicara terlebih dahulu tentang masalah keluarga, supaya kita paham. Kita harus mengerti, Ibu, kedudukan keluarga pada kehidupan orang yang beriman itu merupakan salah satu nilai kedudukan yang paling utama dan paling besar. Tidak ada perkara yang paling besar setelah kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, kecuali adalah ketika kita mendapatkan keluarga. Satu nada, satu frekuensi, satu jalur untuk menuju kepada Allah. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Makanya tidak salah kalau Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau menyampaikan bahwasanya kelak ketika manusia itu di surga, sesungguhnya kenikmatan surga itu pada intinya kenikmatan paling besar itu ada tiga. Yang pertama yaitu adalah berjumpa dengan Allah secara langsung, tidak ada hijab, tidak ada satar, dan itu kenikmatan yang besar. Itulah makna ziyadah, tambahan dari kenikmatan surga, di mana kenikmatan itu merupakan paling agung. Yang kedua, kenikmatan di surga yang paling besar itu adalah ketika kita berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Kita berkunjung ke rumahnya Rasulullah, kita berkunjung ke rumahnya para nabi dan para rasul, para syuhada dan orang-orang solih yang pernah menjadikan kita belajar dan mengikuti mereka sampai menuju kepada rahmatnya Allah. Itu nikmat surga yang kedua. Nikmat surga yang ketiga itu apa? Yaitu berkumpulnya kita dengan keluarga kita. Sampai akhirnya kita berkumpul dengan keluarga kita dalam kehidupan di surga. Bercengkrama, menghabiskan waktu, menikmati semua sajian yang tidak ada putusnya dan tidak ada bosannya. Tidak ada perpisahan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kepedihan, dan tidak ada kekecewaan bersama dengan keluarga-keluarga yang kita miliki dulu ketika di dunia. Maka itu termasuk salah satu nikmatnya surga. Makanya maaf ya bapak-bapak, bidadari itu memang sangat cantik, tapi kenikmatan bidadari masih kalah dengan kenikmatan istri kita kalau istri kita sudah berada di surga. Karena apa? Karena kenikmatan bidadari itu tidak akan bisa meluas sampai kita berbicara dan ngobrol dengan para bidadari tentang memori yang pernah dilewati ketika di dunia. Kalau ada laki-laki di surga bersama bidadari, dia cerita, masih ingat gak waktu kita di Pamulang? Bidadarinya ngomong, kapan saya ke Pamulang? Dia tidak akan pernah tahu tentang Pamulang. Dia tidak akan pernah tahu, ingat gak memori ketika dulu kita punya anak? Loh, kapan saya punya anak dari kamu? Karena sesungguhnya para bidadari itu levelnya di bawah. Yang paling tinggi adalah istri. Istri yang kita miliki ketika di dunia, ketika istri itu menemani sang suami menuju kepada surga. Itu merupakan nikmat besar. Kalaulah surga, nikmatnya itu terbagi menjadi tiga pokok besar dan salah satunya berkumpul dengan keluarga ketika seseorang bercengkrama dalam kehidupan di surga. Kita bisa bayangkan, kehidupan di dunia pun sama. Sesungguhnya kehidupan dunia yang paling berharga itu adalah keluarga. Makanya tidak ada masalah yang paling besar dirasakan oleh setiap orang kecuali masalah keluarga. Laki-laki kalau ambruk ekonominya tapi masih punya istri yang menjadi support system untuknya, maka sang suami itu masih bisa menata kembali harapan untuk bangkit lagi dari keterpurukan selama istrinya masih tersenyum. Makanya senyuman istri itu mahal harganya. Seorang wanita itu kalau dia masih mendapatkan suaminya mendukung dia dan anak-anaknya mencintai dia, apapun masalah diselesaikan. Ngangkat kulkas gampang bagi dia selama dia dicintai oleh suaminya. Karena sesungguhnya itu merupakan kekuatan besar. Tuh kan sampai jatuh, protes itu handphonenya. Maka sampai akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati sahabat kita mungkin kehilangan dengan kita, tapi berapa lama sahabat itu akan ingat dan mendoakan kita? 3 hari sampai 5 hari. Lalu dia akan melanjutkan aktivitasnya, dia akan terus melanjutkan kehidupannya dengan seluruh problematika dan masalah yang dia jumpai. Teman kantor berapa lama akan mendoakan kita? Mungkin 1 hari. Setelah itu ketika dia buka grup WhatsApp, dia mendapatkan sesuatu yang lucu, dia akan tertawa dan sudah mulai melupakan kita. Maka itulah yang menjadikan akhirnya para ulama itu berkata, hargailah keluargamu.
sebesar apapun kekecewaan kamu kepada keluargamu, maka sesungguhnya itulah umur kedua darimu ketika engkau berkalang tanah di dalam kubur. Ya, maka inilah yang menjadikan kita paham keluarga itu menempati porsi besar dalam kehidupan. Itulah yang menjadikan akhirnya kita juga mengetahui, dulu sering saya menyampaikan, bukankah kita paham kalau manusia itu meninggal dunia dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayatnya Barok bin Azib. Sesungguhnya Rasulullah itu menerangkan dan menjelaskan manusia itu kalau meninggal dunia lalu dia naik ke atas langit yang ketujuh, lalu Allah perintahkan ruhnya kembali kepada jasadnya yang dipikul di atas keranda, lalu roh ketemu dengan jasad ketika di dalam kubur, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir memberikan fitnah dan ujian yang pertama. Kalau lulus, mereka akan menghadapi ketenangan sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Apa itu ujian pertama dan fitnah pertama di dalam kubur? Yaitu ketika malaikat Munkar dan Nakir itu bertanya, Man Rabbuka, siapa Robmu, siapa nabimu yang diutus kepadamu, dan apa agama yang diutus dan kamu imani? Kalau orang ini mampu menjawab fitnah yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika berada di dalam kubur, dia bisa menjawab, Robku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, dan sesungguhnya Islam adalah agama yang aku imani. Kalau dia bisa menjawab, maka terdengar suara dari Allah, respon jawabannya, Shadaqa abdi, hambaku ini telah jujur pada imannya, dia telah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Lalu Allah berfirman di atas langit yang tidak kedengaran oleh kita prosesnya setiap orang itu meninggal dunia. Allah berfirman, Iftahu lahu baban ilal jannah. Malaikat, buka sekat antara kuburnya dengan surga. Akhirnya orang yang di dalam kubur mereka melihat surga, dan itu merupakan sebuah kenikmatan. Tempat menunggu yang paling nyaman, sebagaimana menunggu di lounge sebelum naik ke kelas bisnis, dia menunggu sampai nanti hari kiamat itu akan ditegakkan ketika dia melihat surga nyata di depan matanya. Ketika surga sudah dibukakan, tahukah kita ibu, tahukah kita bapak, ternyata roh itu di dalam kubur, ketika dia sudah melihat surga, lalu dia berteriak, teriakannya keras, terdengar dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Maka teriakannya itu apa? Teriakannya bukan mengatakan, Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan surgaku. Teriakannya tidak mengatakan, Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan para bidadari yang engkau janjikan. Mereka tidak berteriak, Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan kenikmatan yang dulu aku angan-angankan ketika hidup di dunia. Tidak. Tapi teriakannya para penduduk barzah ketika bermalam yang pertama di dalam kubur. Setelah dia mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, lalu dia sudah melihat surga di depan matanya walaupun belum memasukinya, maka dia berteriak. Teriakannya adalah, Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku cepat berjumpa kembali dengan keluargaku. Ibu saya meninggal, teriakan pertamanya kalau beliau saya doakan dilapangkan kuburnya, teriakannya apa? Ya Robku, segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan keluargaku dan anakku. Pak Muhsin, yang semoga Allah rahmati beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu, yang baru meninggal, dan semoga ibu yang ditinggalkan selalu diberikan kesabaran. Kalau beliau menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka beliau berteriak, Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, segerakan kiamat dong, karena aku sudah rindu dengan keluargaku berjumpa kembali. Memori yang tidak pernah rontok, itu bukan memori tentang pencapaian berapa miliar tabungan kita. Memori yang tidak bisa rontok bukan pula follower yang kita dapatkan sampai kita mati dengan 135 juta follower yang kita miliki. Tapi ternyata memori yang tidak bisa rontok walaupun diguncang-guncang dengan kematian, itu adalah memori ketika seorang mengingat kembali tentang keluarganya, mengingat kembali suaminya, mengingat kembali istrinya, mengingat kembali anak-anak yang dia miliki, dan mengingat kembali orang tuanya. Untuk memberi arti kepada kita, sebesar itulah arti keluarga dalam kehidupan seorang mukmin yang tidak bisa ditebus dengan apapun.
ربي شكرا هديت قلبي شكرا